Halo, ketemu lagi dengan saya dalam sesuatu yang santai. Dan seperti yang saya janjikan, saya akhirnya ketemu dengan profesor yang kata teman-teman sangar. Biasanya profesor itu kan kacamata tebal, cius dia, bawanya buku, buku. Tapi sebelah kiri saya ini saya lebih tepat akrab mengambil Mas Badri karena usianya jauh di bawah saya, tapi otaknya tinggi di atas saya. Inilah Profesor Badri Munir Sukoco, orang yang perjalanannya bagi para netizen layak ditiru. Mas Badri, sekolahnya dulu awalnya di mana dulu? Saya dulu di Lumajang untuk TK, madrasah, ibtidaiyah gitu ya. Madrasah ya? Iya, madrasah. Itu ngajinya ya pasti? Ya, alhamdulillah. Kebetulan karena depan rumah saya madrasah dan masjid, terus di belakang ada pesantren juga. Jadi kalau ngaji ya memang sudah waktu itu diwajibkan sama orang tua gitu. Jadi apapun itu kamu gitu, tapi yang penting kamu harus berakhlak. Itu yang menjadi penting. Jika ketika masuk di UNER itu kan excellent with morality ya, tapi memilih bidang ekonomi ya. Ya. Di UNER ya satunya ya. Dan kemudian doktornya di Taiwan dan Chengkung University. Iya, kenapa tiba-tiba ekonomi menjadi pilihan Mas Badri? Pesan dari orang tua waktu itu, bapak ya, bahwa meskipun kamu menguasai hal-hal yang teknis, waktu itu saya ingin masuk di teknik sipil gitu. Semuanya pasti akan berujung pada kepemimpinan dan pengelolaan perusahaan. Sehingga saya waktu itu diberi saran akan jauh lebih bagus kalau kamu masuk di manajemen gitu. Daripada yang terlalu teknis malah malah jadi anak buah aja. Karena ketika manajemen Anda bisa memimpin para insinyur itu. Iya, logikanya seperti itulah. Jadi ada guyonan saya, teman saya itu gini, saya memang tidak lulus sarjana tapi anak buah saya sarjana semua. Ada yang cerita gitu. Tapi pilihan Pak Badri mengambil manajemen itu pasti penempuannya luar biasa ya, karena sampai sekarang tuh profesor ini hobinya masih puasa Senin Kemis. Ya, alhamdulillah. Yang menarik kan sekarang menjadi profesor selama ini termuda ya. Profesornya di UNER pada saat itu usia. Waktu itu kebetulan dapat SK dari Pak Menteri, umur 38 tahun 9 bulan. 38 tahun sudah profesor ya. Padahal biasanya profesor itu usia 60 dan sebagainya itu. Ketika menyandang gelar profesor, gimana Pak? Melakukannya kan CJ. Saya merasa tidak ada yang beda. Kenapa ada ya? Iya, karena saya merasa bahwa ini sesuatu yang berbeda. Dan saya sebagai manusia yang selalu belajar gitu, dan selalu merasa bahwa ada banyak kekurangan, khususnya di bidang saya, di bidang manajemen strategi gitu. Sehingga kalau misalnya saya diskusi dengan mahasiswa saya atau yang S3 gitu atau kolega saya menempatkan sebagai kolega mereka gitu. Sehingga saya tetap bisa menerima ilmu yang lebih banyak dan bisa meningkatkan diri. Karena itu yang menurut saya sih inti dari sebuah ilmuwan, seorang ilmuwan ya, bahwa kita itu tetap belajar long life learning sepanjang hidup sambil pada yang sama juga meningkatkan knowledge dan berkontribusi untuknya gitu. Itu yang membedakan di masa silam. Jadi kalau pikir kalau sudah profesor sudah purna, sudah selesai pungkas. Belum. Ternyata enggak ya. Jadi belum. Makin merasa profesor, makin ada yang kurang gitu. Iya, makin banyak yang kurang yang perlu diperbaiki. Nah, soal mengkurang ini kan saya tiba-tiba kaget juga, ini apa Pak Badri itu kurang olahraga, tiba-tiba kok latihan bertinju. Saya pernah ngonangi pada satu tertentu dan ternyata Pak Badri kita cari sedang berlatih Thai boxing, profesor sangar yang begitu lembut, tiba-tiba punya olahraga yang menurut saya keras. Kalau saya kan hobi saya kan lari Pak Badri, saya lari dari kenyataan. Nah, tiba-tiba memilih olahraga seperti apa? Ekstrim sekali menurut kalangan netizen itu. Ya, kalau menurut saya sih di awal olahraga itu saya lakukan tetap jalan kaki, kadang lari sekali-sekali gitu. Saya merasa bahwa kalau ingin meningkatkan quality of life, karena melihat ada pandemi COVID-19, terus melihat beberapa kolega juga masih belum waktunya kok sudah sakit dan seterusnya. Terus saya juga mulai berpikir kira-kira apa yang membuat saya having fun. Kebetulan ada partner, istri saya juga atlet kempo sebenarnya. Jadi dia ngomong, Mas, ayo coba Thai boxing aja yang lagi ngetren. Oke, kayaknya menarik juga. Dulu saya sempat ikut sebentar sekali jiu-jitsu, tapi
nggak sampai tamat itu di UNER juga gitu. Terus oke lah kita coba having fun bareng-bareng ya bersama pasangan dan alhamdulillah jadian nagih ya. Di awal saya hanya agak skeptis ya, wah kayaknya tulangnya sudah nggak cocok. Ternyata masih oke juga gitu. Makin lama saya lihat performanya juga sudah mulai bagus. Jadi biasanya melakukan latihan Thai boxing jam berapa Pak Badri? Saya biasanya mulai jam 8 sampai jam 10 tiap hari Minggu. Mau nambah 2 kali kayaknya masih belum waktunya lah, karena ada kerjaan yang cukup banyak juga. Tapi ketika apakah pernah melakukan di luar yang jadwal itu? Belum, cuman latihan mandiri aja. Mandiri ya. Pasti di samping tinju itu salah satunya Pak Badri. Kita tanya hobinya Pak Badri, sebenarnya hobinya Pak Badri itu apa? Kan biasanya profesor itu hobinya membaca. Iya. Sebenarnya Bapak itu hobinya apa ya? Hobi biasanya saya lakukan kalau lagi santai dan butuh sesuatu yang membuat pikiran rileks. Saya nonton film pasti sama anak-anak. Nonton film ya. Juga nonton konser ya pasti. Iya di gedung. Oh di gedung ya. Suka musik rock juga Pak Badri? Oh iya, sangat mungkin sejak SMA ya, karena banyak yang suka Metallica dan lain-lain ya. Jangan-jangan ini pikiran Bapak yang bisa profesor dengan pikiran cerdas itu karena olahraga keras, hobi yang menonton hal yang keras itu Pak? Tidak juga. Nggak ada hubungannya. Saya masih ingat tadi itu sempat merefleksikan gitu ya. Untuk negara-negara yang konfusianismenya tinggi seperti China, Hong Kong, Taiwan, Korea gitu ya. Mereka itu selalu mengacu pada filosofi pendidikannya Konfusianisme. Harus imbang antara olah rasa, olah pikir sama olahraga. Exercising your mind, your body and your soul. Nah, khusus yang olahraga ini yang terkait sama body tadi. Body memang harus sehat. Terus kalau yang pikir ya pasti belajar ya, untuk knowledge, pembimbingan itu juga belajar. Terus yang soul-nya itu tentu ibadah, kalau di kita spiritual harus dijaga. Jadi dari sini kelihatan bahwa Pak Badri ini sangat atraktif ya, kalau jenis musiknya itu berbeda. Karena kadang-kadang kita ini kalau pilihan musik itu kan ada yang suka itu sedih-sedih lagunya. Pernah dulu lagu dilarang di Indonesia itu karena lagu itu bisa membuat kita turun. Tapi beberapa orang misalnya Pak Jokowi atau beberapa menteri PUPR misalnya kan suka musik-musik Metallica yang keras itu. Jadi ini menarik, jadi sesuatu yang keras yang dituangkan lewat musik, olahraga itu ternyata bisa memicu adrenalin untuk berpikir ya. Ya Pak Badri, nanti kita akan lihat olahraganya Pak Badri, tapi mungkin ada pesan buat kaum netizen. Ini kan kita sedang mengalami pandemi sekaligus juga pergerakan dari 4.0 ke 5.0, di mana kan orang-orang seperti saya itu kan kalau tidak move on, maka tidak bisa mengikuti perkembangan netizen. Ekonomi khususnya kesejahteraan ke depan, apa yang Bapak prediksi? Ya, sebagaimana yang sering saya tulis di beberapa media massa maupun video-video yang sudah dihasilkan oleh PIH, saya menyampaikan bahwa mungkin ketika Industrial Revolution 4.0 ini sudah ada, hal-hal yang lebih sangat teknis ya, itu pasti akan digantikan oleh mesin, sehingga keterampilan-keterampilan yang berbasis human seperti creative problem solving, analytical skills, dan lain-lain itu saya rasa perlu dikuasai oleh generasi muda. Bagaimana caranya? Tentunya tidak hanya mengandalkan buku maupun YouTube itu sangat berguna sekali Pak Suko. Saya juga barusan belajar bagaimana how to run cost regression by using SPSS. Barusan. Terus habis itu diskusi dengan bimbingan saya di Taiwan. Itu saya rasa cara yang belajar yang paling mudah. Karena dulu mungkin ketika kita di zaman kita ya Pak Suko, kita tidak menguasai sesuatu itu susah untuk mencari sarana itu. Dan sekarang semuanya free di internet. Tinggal bagaimana generasi muda kita itu memanfaatkan YouTube dan sosial media yang lain untuk belajar. Saya rasa itu cara juga buat kita mengupgrade diri sehingga kita jadi kreatif problem solver bagi dunia yang itu yang menarik ini bagi kaum netizen, karena
saya belajar juga itu Pak Badri, misalnya hati-hati Anda menggunakan sarana media ini bisa seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa untuk menikam orang karena Anda kirim hoax, karena kirim data yang tidak ada verified, atau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak benar. Tapi di sisi lain ini bisa untuk meracik sayur, memotong, tumis dan macamnya untuk kesejahteraan atau kebaikan orang. Jadi kalau menurut Mas Badri memang kita harus belajar karena berteknologi itu kata Alvin Toffler itu juga bagian. Kalau buta huruf itu bukan hanya sekedar orang yang tidak bisa membaca, tapi pemahaman terhadap teknologi pun juga literasinya rendah. Literasi rendah itu. Mas Badri, yakin nggak anak Indonesia itu akan hebat di masa mendatang? Oh, sangat yakin sekali. Apa prediksi Anda kira? Kalau kondisi yang ada saat ini bisa dilalui dengan optimis sama teman-teman generasi muda dan menggunakan internet yang menjadi sarana pembelajaran untuk cara cukup untuk kebaikan yang untuk kebaikan ya. Itu akan jauh lebih berdampak pada dunia. Saya kemarin juga membaca lihat video tentang orasinya Bung Karno, sejarahnya Bung Karno itu. Beri saya 1000 orang tua, saya bisa memindahkan Semeru. Beri saya 10 pemuda, bisa mengguncang dunia. Dan kalau misalnya generasi muda di Indonesia ini, saya rasa demografinya cukup besar ya, 55% nanti akan memiliki usia di bawah 35 tahun. Tahun 2030 Indonesia pasti akan mengguncang dunia. Tapi tentunya dengan hal-hal yang optimis dan positif. Bagaimana bisa optimis dan positif? Memiliki body yang sehat itu harus. Mens sana in corpore sano. Gitu ya. Kita nggak bisa berpikir sehat, berpikir cerdas kalau misalnya kita tidak berbadan yang sehat. Anda boleh sehat, tapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak akan menjadi orang yang bermakna. Anda belajar tapi Anda tidak sehat, maka Anda sakit dan tidak juga ada manfaatnya. Mas Badri, profesor muda kita, telah mengajarkan bagaimana olah rasa, olahraga dan olah pikir lewat Thai boxing, menikmati pecel, dia menjadi hebat. Ikuti terus dengan saya dan teman-teman, dan kita akan berkunjung pada hobi dan sisi lain dari para akademisi Pusat Sarana. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.